sertai tiap langkahku. Shalom Bapak Ibu sidang jemaat GSPD Candi. Kembali kita dalam acara ibadah online ini karena situasi dan kondisi yang belum memungkinkan, terpaksa kita harus tetap melaksanakannya. Tapi hal itu kami percaya tidak mengurangi setiap kerinduan setiap kita untuk senantiasa yang dekat dengan Tuhan, senantiasa memuji membesarkan namanya. Mari kita fokuskan hati dan pikiran kita mau masuk dalam ibadah ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah kerinduan setiap umat-Mu Tuhan dimanapun berada. Mari jamah penuhi setiap kami dalam ibadah ini, agar kami semakin dikuatkan, dijamah, semakin diubahkan, semakin berkenan di hadirat-Mu. Mari Tuhan, urapan Roh Kudus-Mu senantiasa memenuhi setiap kami dimanapun berada. Kami serahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hanya dekat Allah, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, indah bersamamu Tuhan. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kami ingin selalu dekat dengan Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu.
bersama namamu Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, setiap kami, penuhkan setiap kami, pegang erat kami Tuhan. Ayo sejuk di dalam hati Tuhan melalui firman, karena kami percaya dengan firman-Mu, Engkau senantiasa memegang erat tangan kami. Bapa, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Yesus, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Yesus, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Bapa, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Yesus, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Engkau alasan, Engkau alasan, Engkau alasan, Engkau alasan selamatku hidup. Engkau alasan untuk kami hidup Tuhan, Engkau alasan untuk kami tetap bersemangat melayani dan mengikut Engkau Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau lebih dalam lagi melalui firman-Mu Tuhan. Penuhi urapi setiap kami. Kami serahkan hati dan pikiran untuk Engkau kuasai dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan juga hamba-Mu yang menyampaikan. Biarlah Engkau urapi melalui setiap perkataannya, semuanya datang daripada-Mu untuk kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah hari ini. Dan saya sungguh-sungguh berharap kiranya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua tetap setia untuk beribadah melalui online itu. Dan kita tetap berdoa agar wabah COVID-19 segera berakhir
dan kita bisa beribadah seperti biasanya. Firman Tuhan hari ini saya ingin menyampaikan bagaimana agar perjalanan iman kita itu bisa berhasil. Kehidupan orang Israel adalah lambang daripada kehidupan kekristenan kita. Kehidupan yang harus keluar dari Mesir, yang merupakan lambang keluar dari perbudakan atau perhambaan. Akan tetapi, sebelum mereka masuk Kanaan, yaitu tanah yang dijanjikan Tuhan, maka bangsa Israel harus melalui padang gurun. Dan padang gurun adalah masa pembentukan agar kita semua siap untuk menerima janji-janji Tuhan. Banyak tokoh-tokoh iman, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, yang hidupnya tercatat harus melewati padang gurun. Dahulu, pada waktu mereka masih hidup, mereka secara hurufiah melewati padang gurun. Tetapi saat sekarang ini, secara rohani, saudara dan saya, selaku orang-orang percaya, juga harus melewati padang gurun kehidupan. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, diakui atau ditutupi, kita semua diperhadapkan pada padang gurun kehidupan yang harus kita lewati. Kalau kita melihat kisah-kisah daripada tokoh-tokoh iman di zaman dahulu, kita melihat Abraham, dia juga melewati padang gurun Negeb. Musa menyeberangi padang gurun Median untuk bisa sampai ke Horeb, yaitu gunung Tuhan. Bangsa Israel melewati padang gurun Sinai untuk bisa sampai ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Daud pernah hidup di padang gurun Paran. Bahkan Tuhan Yesus sendiri setelah dibaptis, dia dibawa roh ke padang gurun. Dan Yohanes Pembaptis sejak kecil hidup di padang gurun sebelum dia menyatakan diri kepada bangsa Israel. Mereka itu semua diproses. Mereka semua dimurnikan, dibentuk, dilatih, dan dipersiapkan untuk menjadi bejana dan alat yang mulia di tangan Tuhan. Setiap padang gurun yang dilewati oleh para tokoh iman memiliki kekhususan tersendiri yang mengandung masing-masing pengajaran bagi kita semua pada saat sekarang ini. Sehingga pada waktu kita masuk dan mengalami padang gurun kehidupan, saudara dan saya bisa melewatinya dan keluar sebagai pemenang. Ada banyak pelajaran tersembunyi yang saya kira sangat luar biasa dari fase padang gurun yang berhasil dilewati oleh para tokoh-tokoh iman. Nah, dengan belajar rahasia-rahasia keberhasilan tokoh-tokoh iman di dalam melewati proses padang gurun, maka kita akan terhindar dari berputar-putar di dalamnya tanpa bisa keluar dari padang gurun itu. Karena tidak sedikit orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya seperti orang-orang Israel keluar dari Mesir, artinya bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu kemudian masuk ke padang gurun, berarti diproses, diremukkan, dimurnikan, dan dilatih, kemudian dipersiapkan, bahkan dibentuk. Tetapi
akhirnya mati di padang gurun tanpa pernah masuk Kanaan. Berarti berkat dan kehidupan yang luar biasa yang dipersiapkan oleh Tuhan tidak bisa dinikmati. Hari ini biarlah kita mau belajar kepada mereka dan biarlah kita menikmati berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan menjadi bagian kita masing-masing. Sehingga apapun proses di padang gurun kehidupan yang sedang kita lewati ataupun yang sedang kita alami sekarang ini tidak akan menghambat atau tidak akan pernah menghancurkan iman kita, tetapi malahan membuat hidup ini terlempar ke depan, yaitu kesasarannya, yaitu kepada kegenapan dan tujuan daripada rencana Allah di dalam hidup saudara-saudara dan saya. Pada hari ini kita akan belajar kepada satu tokoh iman yang sangat luar biasa, yaitu Abraham. Karena Alkitab menuliskan bahwa Abraham diberkati dalam segala hal. Dan melalui korban Kristus di kayu salib, berkat Abraham itu sampai kepada kita. Artinya bahwa Tuhan juga ingin memberkati umat-umatnya di dalam segala aspek kehidupan mereka. Kita akan baca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2. Demikianlah bunyinya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Kita perhatikan kata-kata di dalam ayat ini. Pergilah dari negerimu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi di dalam Abraham menuruti perintah Tuhan, ada prinsip-prinsip yang dijalani oleh Abraham sehingga dia bisa sampai menuju ke tanah perjanjian. Yang pertama, saudara-saudara, bahwa Abraham tahu dan mengakui bahwa Allah tidak pernah merugikan umat-umatnya. Ketika Abraham meninggalkan Ur Kasdim, Tuhan tidak menjanjikan akan memberi sebidang tanah atau sepetak ladang sebagai ganti apa yang ditinggalkannya. Tetapi dikatakan oleh Alkitab, negeri yang ditinggalkan itu digantikan dengan negeri. Nah, kita tahu bahwa Ur Kasdim hanyalah negeri asal nenek moyang Abraham, bukan miliknya Abraham sendiri. Tetapi tanah Kanaan, tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah itu akan menjadi milik Abraham dan seluruh keturunan-keturunannya. Nah, saudara-saudara, setelah kita menyadari akan kebenaran ini, maka seharusnya kita tidak lagi berlambat-lambat di dalam melakukan perintah Tuhan. Sebab apa? Sebab Ia tidak pernah merugikan kita. Tetapi sayangnya tidak sedikit orang-orang yang beriman yang meragukan kebenaran ini. Mereka bahkan merasa rugi kalau taat kepada Tuhan. Mereka merasa susah kalau mentaati Tuhan. Saudara-saudara, ini prinsip yang pertama
yang dilakukan oleh Abraham, bahwa Allah tidak pernah merugikan umatnya, bahkan Allah tidak pernah merugikan dirinya. Lalu prinsip yang kedua, Abraham hidup dalam tujuan ilahi. Coba kita bayangkan, Abraham harus berjalan meninggalkan negerinya ke negeri yang akan ditunjukkan kepadanya. Tuhan punya rencana yang jelas. Tuhan punya rancangan yang terperinci dalam hidup setiap umat-umatnya. Dia ingin umatnya itu masuk, berjalan, dan hidup di dalam rencana-rencananya. Adalah tidak mungkin memisahkan antara rencananya dan berkat-berkatnya. Sebab hidup dalam rencananya itu berarti juga hidup di dalam berkat-berkatnya. Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-23 dikatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tetapi banyak orang yang hanya ingin berkat-berkatnya, tetapi tidak mau memperdulikan rencana-rencananya. Lalu yang ketiga, Abraham mengambil langkah iman. Itu yang dilakukan. Abraham mengambil langkah iman. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8 berbunyi, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Allah menyuruh Abraham melangkah keluar. Tetapi Tuhan tidak memberitahu negeri yang akan ia berikan kepada Abraham. Dan Abraham juga tidak pernah mempertanyakan di mana negeri itu. Abraham juga tidak pernah mempertanyakan keadaan ataupun kesuburan dari negeri itu. Yang Abraham lakukan, ia taat dan mulai melangkah. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, pada saat Tuhan menyuruh Abraham keluar meninggalkan Ur Kasdim, ia tidak menjelaskan keadaan ataupun kondisi daripada negeri yang ia berikan kepadanya. Hanya Allah berjanji untuk memberkati dan menjadikan Abraham saluran berkat bagi bangsa yang lain. Pada zaman Abraham, Alkitab belum ditulis. Karena kelima kitab Musa, yaitu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, baru ditulis oleh Musa 500 kemudian. Jadi sebenarnya saudara-saudara, ada banyak alasan bagi Abraham untuk meragukan perintah dan janji ini. Karena belum ada Alkitab yang mencatat tentang kesetiaan Tuhan kepada umat-umatnya. Tetapi kenyataan ini tidak membuat Abraham ragu-ragu untuk melangkah dan percaya. Nah, ini sangat berbeda dengan orang-orang percaya di zaman sekarang. Mereka mengaku anak-anak Abraham. Sudah banyak mendengar kesaksian-kesaksian Alkitab, tetapi mereka tidak mau untuk melangkah. Walau melalui firman-Nya, Tuhan sudah mengungkapkan apa yang hendak Ia lakukan dan apa yang hendak Ia berikan kepada umat-umatnya. Mereka tetap tidak mau bergerak sesuai dengan pimpinannya. Karena apa? Karena mereka tidak percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian,
Hanya orang yang percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang dipercayai Tuhan dengan sepenuhnya juga. Tidak mungkin Tuhan mempercayakan perkara-perkara yang besar kepada orang-orang yang tidak percaya kepadanya dengan sepenuhnya. Jadi, kadar ukuran percaya kita sering sangat menentukan seberapa yang Tuhan bisa percayakan kepada kita. Lalu yang keempat, saudara-saudara, prinsip yang dilakukan oleh Abraham. Abraham hidup bergaul karib dengan Tuhan. Tuhan tidak memberikan arah. Tuhan tidak memberikan rute di dalam perjalanan yang jelas kepada Abraham. Sehingga untuk itu diperlukan kedekatan yang terus-menerus dengan Tuhan untuk mengetahui arah dan langkah perjalanan agar Abraham bisa sampai ke tanah yang dijanjikan itu. Abraham melangkah maju, tetapi heran, dia tidak tersesat karena dia bergaul karib dengan Tuhan. Kadang kita ragu untuk melangkah atau untuk menentukan sesuatu. Tetapi hidup bergaul dengan Allah, yaitu suka mempelajari firman-Nya, akan memberi petunjuk kepada kita agar kita semua tidak salah jalan. Dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-105, Raja Daud bermazmur, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sekalipun kita memiliki Alkitab yang lengkap, sekalipun kita memiliki ahli-ahli tafsir yang luar biasa, tetapi kita tetap butuh bergaul dengan Tuhan lewat Roh Kudus. Sebab tafsiran bisa keliru, doktrin bisa diperdebatkan, tetapi orang yang bergaul dengan Tuhan, dia akan mengenal Allah dengan benar. Penafsiran dan pendidikan teologi yang tinggi sering membuat orang merasa paling benar sendiri, dan dengan sendirinya dia bisa menilai orang lain keliru dan kurang benar. Dan akibatnya adalah sikap dan kecenderungannya sering menghakimi orang lain. Tetapi firman Tuhan akan membawa kepada kita, yaitu kepada penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, yang membawa kita semua kepada seluruh kebenaran, bukan merasa dan menganggap diri yang paling benar. Itu prinsip yang keempat. Lalu prinsip yang kelima yang Abraham jalani. Abraham tidak merenungi nasib, tetapi Abraham bangkit dan maju. Kejadian pasal yang ke-15 ayat 2 sampai dengan ke-4 berbunyi demikian, saya bacakan. Kejadian pasal yang ke-15 ayat 2 sampai dengan ke-4. Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu." Lalu kata Abram, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti
menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Tuhan jelas mengetahui keadaan keluarga Abraham. Dan kekhawatirannya bila tetap dia tidak memiliki keturunan, maka hartanya akan diwarisi hambanya yang paling senior, yaitu Eliezer. Tuhan tidak datang untuk menjanjikan jalan keluar, atau Tuhan tidak menjanjikan satu jalan atau solusi yang instan atas masalah-masalah Abraham. Tetapi Allah justru menyuruh Abraham pergi ke tempat yang ia sudah sediakan. Nah, ini berbicara tentang prioritas kehidupan. Cara kerja Tuhan yang seperti ini seringkali menimbulkan ketidaksukaan di hati banyak orang-orang percaya. Karena masalah yang jelas-jelas ada di depan mata, seakan-akan Tuhan tidak pedulikan. Seperti yang dialami oleh janda di kota Sarfat. Tuhan bukan datang untuk melakukan sesuatu, melainkan malah memerintahkan melakukan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan solusi masalah yang saat ini sedang menekan kehidupan kita. Nah, ini menunjukkan perbedaan akan prioritas antara Tuhan dan kita sebagai umatnya. Kita manusia ingin agar masalah yang kita sedang hadapi ini cepat diselesaikan. Tetapi kadang Tuhan mengerjakan rencananya justru di dalam dan melalui masalah-masalah yang sedang kita alami. Dan ternyata jalan keluar yang Tuhan siapkan selalu melebihi apa yang kita doakan. Apa yang Tuhan berikan kepada kita selalu melebihi apa yang kita inginkan dan kita harapkan. Ketika seseorang belum menyadari keegoisannya pribadi, maka dia akan terpaku dan terbelenggu dengan masalahnya sendiri. Sebab keinginannya hanya satu, segera dilepaskan dari masalah. Kalau bisa sekarang ini, masalah-masalah itu lalu daripada kita. Akibatnya, dia akan sulit untuk diperintah oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu. Tetapi kita melihat Abraham. Ketika Abraham taat, ia melihat bahwa Tuhan itu adalah Allah yang setia, yang melindungi dia di sepanjang perjalanan hidupnya. Dan ketika ia sampai di tempat yang Tuhan kehendaki, ia mendapatkan kegenapan janji Tuhan, yaitu Ishak lahir. Rencana Tuhan jadi, cita-cita tercapai. Banyak orang kuat untuk terus ada di dalam masalah. Ya, kuat ya merenungi masalahnya, kuat menyesali masalahnya, dan kuat meratapi masalah. Tetapi hanya beberapa orang kuat yang benar-benar kuat, yang bisa terus berjalan maju walau dihadang berbagai-bagai macam masalah. Lalu selanjutnya yang keenam,
prinsip yang dilakukan oleh Abraham, yaitu mengerjakan yang dia bisa, yang tidak bisa dikerjakan, diserahkan kepada Tuhan. Abraham bisa dan Abraham mampu berjalan menuju tanah Kanaan. Tetapi Abraham tidak sanggup menyembuhkan kemandulan daripada istrinya Sarah. Tuhan menyuruhnya meninggalkan Ur Kasdim dan berjalan menuju Kanaan. Abraham sehat dan Abraham sanggup berjalan menuju tanah Kanaan. Dan ini adalah prinsip menyerahkan apa yang tidak sanggup kita selesaikan kepada Tuhan. Bukan kita malah terus memikirkan masalah kita yang akhirnya akan berujung kepada kekecewaan. Lalu kemudian marah dan malas untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi, perbuat apa yang Allah suruhkan dan Ia akan selesaikan apa yang tidak sanggup kita bereskan. Itu prinsip yang dilaksanakan oleh Abraham. Lalu yang ketujuh, Abraham ikut Tuhan setiap waktu. Saudara-saudara sekalian, Abraham ikut Tuhan setiap saat. Dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-7, ayat yang ke-4 dikatakan, "Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang." Ayat ini menarik sekali untuk dicermati. Kita tahu bahwa nama Bapak Abraham adalah Terah. Dan Terah itu berarti mengambil nafas sejenak atau istirahat sejenak. Alkitab menuliskan, selama Terah atau Bapak Abraham masih hidup, mereka cukup lama menetap di Haran. Abraham tidak bisa maju terus memasuki tanah Kanaan selama Terah masih hidup. Terah yang penyembah berhala, dalam perjalanan ke Kanaan, dia mengambil istirahat yang lama di Haran. Ada maksud tersembunyi dari kisah ini, yaitu sikap istirahat. Sekarang ini ada Terah modern yang ketika ikut Tuhan terlalu banyak mengambil istirahat. Ketika susah, maju mencari Tuhan. Hadir dalam setiap ibadah, terutama ibadah-ibadah doa. Bukan untuk berdoa, tetapi untuk mendoakan dirinya. Tetapi ketika diberkati, istirahat cari Tuhan. Ibadah mulai kendor. Pelayanan mulai kendor. Lebih suka istirahat. Lebih suka kurang melayani. Lebih suka tidur daripada ibadah. Lalu absen lebih banyak di dalam pelayanan. Tapi ketika ada masalah, cari Allah. Masalah terselesaikan, dia yang dicari-cari Allah. Karena sudah jarang nampak di dalam pelayanan. Jadi singkat kata, saudara-saudara, ada kesesakan, ada kesempitan atau kesulitan, maka akan ada kesempatan
untuk mencari Tuhan. Tetapi kalau tidak ada kesesakan, tidak ada kesulitan, tidak akan datang walau ada banyak kesempatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, istirahat yang dimaksud jangan diartikan bahwa kita harus lebih banyak bergadang, ikut doa semalam suntuk, atau ibadah 24 jam sampai kita kelelahan, kemudian kita jatuh sakit. Tetapi yang saya maksud adalah sikap maju mundur. Lagi perlu maju. Berkat dikucurkan, mundur lagi. Nah, sikap mental yang seperti ini tidak jarang membuat ibadah kekristenan sebagai kumpulan orang-orang sakit atau orang-orang stres. Bukan sebagai kumpulan calon pahlawan-pahlawan yang sedang dilatih untuk menang dalam pertempuran iman dan kehidupan. Kehidupan Kristen seperti ini adalah kehidupan Kristen yang tidak berani hidup, takut menghadapi kesulitan, dan takut menghadapi tantangan kehidupan. Kita semua, saudara dan saya, kita seharusnya punya sikap berani untuk hidup. Berani menghadapi setiap tantangan, berani menghadapi setiap permasalahan, berani menghadapi setiap pergumulan. Sebab surga hanya diperuntukkan bagi pemenang-pemenang, bukan tempat pelarian dan bukan tempat pengungsian kumpulan daripada orang-orang yang stres. Nah, sikap mental istirahat sebentar, ambil nafas sejenak untuk waktu kita, juga mengendorkan segala syaraf-syaraf kita untuk cari Tuhan. Lalu kemudian ketika kita terjepit, baru kita maju. Dan itu tanpa kita sadari sangat berpengaruh untuk menunda seseorang mencapai tingkat rohani yang Tuhan inginkan. Dan pada gilirannya ini membuat tertundanya jawaban-jawaban dan kegenapan-kegenapan janji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, biarlah prinsip-prinsip dari perjalanan kehidupan iman Abraham ini menjadi juga prinsip-prinsip bagi kita semua, agar kita bisa keluar menjadi pemenang-pemenang dan akhirnya kita mendapatkan apa yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Saya ulangi tadi, yang pertama, Tuhan tidak pernah merugikan umat-umatnya. Yang kedua, Abraham hidup dengan tujuan ilahi. Dan yang ketiga, Abraham berani mengambil langkah iman. Dan yang keempat, Abraham selalu hidup bergaul karib dengan Tuhan. Dan yang kelima, Abraham tidak merenungi nasib, tetapi Abraham bangkit dan maju. Dan yang ketujuh tadi, Abraham ikut Tuhan setiap waktu. Abraham ikut Tuhan setiap saat. Dan biarlah kita semua mau meneladani Abraham, ikut Tuhan setiap waktu. Apakah pada waktu kita diberkati, terlebih-lebih pada waktu kita mengalami masalah, mari kita ikut Tuhan setiap waktu. Dan biarlah firman Tuhan hari ini memberi berkat bagi kita semua, menguatkan kita semua, agar kita juga bisa ikut Tuhan dalam keadaan apapun juga. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa,
di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas segala berkat-berkat-Mu, sehingga saat ini kami boleh menghampiri Engkau di dalam ibadah kami hari ini. Kami bersyukur bahwa selama hari-hari ini Tuhan telah melindungi kami, Tuhan telah memelihara kami, bahkan Tuhan telah meluputkan kami dari masalah-masalah kehidupan kami. Dan seperti firman-Mu pada hari ini Tuhan, biarlah kami dikuatkan di dalam kami menghadapi kesulitan, di dalam kami menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan ini. Kami ingin seperti Abraham sampai ke tempat tujuan kami, yaitu menerima janji daripada berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hari ini kami semua, sidang jemaat-Mu, boleh mendapatkan solusi, jalan keluar dari setiap masalah-masalah yang kami hadapi. Kalau kami menuruti prinsip-prinsip yang dilakukan oleh Abraham, maka kami akan seperti Abraham, menjadi orang-orang yang diberkati. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, berkati hamba-Mu, dan berkati setiap kami yang mendengar. Kami boleh menerima perjanjian itu dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, mengucap syukur di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, sebelum kita berpisah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih dan cintanya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara semua, mulai dari saat sekarang ini, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Kita berpisah di dalam berkat-Nya Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari kita katakan sama-sama, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sampai ketemu di lain waktu, yaitu dalam ibadah yang akan datang. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.